warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pramutia, NIM 190050063. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner, dan angket. Apa itu observasi? Observasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan serta gagasan. Tujuannya untuk memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi di lingkungan. Adapun kelebihan observasi, yang pertama, dapat mencatat hal-hal, perilaku pertumbuhan, dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. Dan yang kedua, dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang didapat berkomunikasi secara verbal ataupun tidak. Kekurangan observasi, yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Misalnya, adat penguburan suku Toraja dalam peristiwa ritual kematian. Maka, seorang peneliti harus menunggu adanya upacara adat tersebut. Yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga, adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Seperti kita ingin mengetahui perilaku anak saat orang tua sedang bertengkar. Kita tidak mungkin melakukan pengamatan langsung terhadap konflik keluarga tersebut karena kurang jelas. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Dan yang kelima, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Yang keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. Yang ketujuh, melakukan wawancara dan mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang kedelapan, menyusun laporan hasil wawancara. Adapun tujuan dari wawancara tersebut, yang pertama, memperoleh opini, yang kedua, memperoleh biografi, yang ketiga, memperoleh cerita, dan yang keempat, memperoleh informasi atau data penelitian. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen data dibedakan menjadi, yang pertama ada dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, contohnya autobiografi. Yang kedua, dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang dihasilkan dari peristiwa yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain. Contohnya biografi. Studi dokumentasi juga memiliki kelebihan, yaitu dapat dilakukan untuk subjek penelitian yang sukar atau tidak dapat dijangkau. Yang kedua, data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpul data analisis longitudinal. Dan yang ketiga, menjangkau jauh ke masa lalu. Yang keempat, memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Kekurangan studi dokumentasi. Yang pertama, tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. Yang kedua, data yang diperlukan oleh penelitian tidak tercatat pada saat penulisan dokumen. Dan yang ketiga, format yang tidak baku
dan format tulisan dapat bermacam-macam sehingga bisa mempersulit pengumpulan data. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Pada metode ini, pertanyaan-pertanyaan masalah ditulis dalam format kuesioner, lalu disebarkan kepada responden untuk dijawab. Kemudian, dikembalikan kepada peneliti. Dari jawaban responden tersebut, peneliti dapat memperoleh data seperti pendapat dan sikap responden terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam penyusunan kuesioner, ada pun langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Dan yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Kuesioner tentu saja memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran peneliti. Yang kedua, dapat dibagikan secara bersama-sama kepada seluruh responden. Dan yang ketiga, dapat dibuat anonim atau tanpa nama sehingga responden tidak malu ketika menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, waktunya fleksibel, tergantung waktu senggang responden. Adapun kekurangan dari kuesioner tersebut. Yang pertama, responden sering tidak teliti, terkadang ada pertanyaan yang terlewatkan. Yang kedua, kuesioner sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos atau jasa pengiriman lainnya. Dan yang ketiga, responden sering tidak jujur meskipun anonim. Dan yang terakhir, responden dengan tingkat pendidikan tertentu kemungkinan kesulitan mengisi kuesioner. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.